Singkat cerita, tentang catatan amal tadi, orang soleh tadi ditengok amal dia satu persatu oleh malaikat. Ternyata ada di satu kejadian, orang soleh ini diundang dia di acara kenduri. Acara kenduri itu ya namanya acara kenduri, tentu orang yang buat acara dia menyediakan makanan. Disiapkanlah dia makanannya adalah di situ gulai kambing. Pas dia makan gulai kambing, ada yang nyelip di giginya. Mungkin giginya agak jarang, tersangkutlah potongan daging kambing itu di gigi. Dia tolak pakai lidah, ambil pakai tangan, tak dapat. Dan itu mengganggu dia, membuat dia galau, tak tenang. Pas ketika arah pulang dari tempat mendoa tadi, acara tadi, dia patahkan satu ranting pohon di depan rumah orang. Lalu dia jadikan itu sebagai lidi untuk mencukil bahasa kampung, untuk menjadi obeng kalau di rumah makan. Mana obeng mana rupanya untuk apa? Tusuk gigi. Lalu setelah dia dapat, dia buang, dia tenang, dia tak gelisah lagi. Ternyata karena mengambil patahan ranting di depan rumah orang tanpa izin, itulah yang menyebabkan orang soleh ini tadi lambat dan lama proses hisabnya di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ketua pengurus Masjid Al-Munawwarah yang berhadir beserta jajaran yang sama-sama kita hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak Imam, hadirinul hadirat yang insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimuliakannya kita subuh ini oleh Allah karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal ibadah. Apa amal ibadah kita subuh ini Pak Ustaz? Sahur. Sebelum sahur tahajud. Habis itu mandi. Habis mandi ke masjid, salat berjamaah. Kenapa Allah masih hidupkan kita sampai saat ini? Padahal malaikat itulah geramnya menengok, dia cabutnya boleh. Ya Allah, kata malaikat, jangan dulu. Kenapa Allah masih izinkan kita hidup? Karena Allah masih inginkan kita beramal. Kenapa Allah masih inginkan kita beramal? Karena dosa awak banyak, amal baru seketek. Dosa banyak, amal sedikit. Maka mari kita manfaatkan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita untuk beramal ibadah. Ngapa Ustaz Sobri sisa-sisa umur? Karena yang hadir subuh itu rata-rata orang yang umur yang sudah dia habiskan lebih banyak dari yang sisa. Ya nak? Pak Ketua, apa pun ini Ketua? Hah?
70, Masya Allah. Nabi Muhammad berapa? Bonusnya 7. Ya Rob. Bagi bapak yang sudah 62 tahun, seboleh bulan 29 hari. Itu siapa? Mudah-mudahan kita diberi umur panjang untuk mengisi dengan amal ibadah, insya Allah. Subuh ini yang kita lakukan 3. Apa yang 3 itu Pak Ustaz? Pertama, manijtama'a minkum fi baitin min buyutillah, kata Nabi. Siapa yang berjamaah berkumpul di masjid. Nah, kita sudah lakukan yang pertama apa? Salat berjamaah. Wa yaqra'una kitaballah, dan mereka membaca Al-Qur'an. Mana baca Quran ada Ustaz? Tadi saya bacakan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu bacaan Quran. Saya membaca, ibu bapak mendengar, pahalanya sama. Yang ketiga, wa yatadarasuna fima bainahum. Kita mengkaji ilmu agama. 3 waktu subuh kau. Salat subuh, baca Quran, nanti bapak ibu lanjutkan. Yang ketiga, mengkaji ilmu agama. 3 waktu datang yang ompek. Begitu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pemurahnya Allah. 3 yang kita lakukan, Allah datangkan 4. Apa yang ampe itu Pak Ustaz? Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan ke dalam hati. Nampak wajah-wajah orang yang tenang. Saking tenangnya ngantuk. Iya, sudah sahur ya. Kenapa? Masalah itu, apa kata Allah? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Jadi ketenangan itu bukan awak cari. Allah turunkan ketenangan itu dengan cara apa? 3. Salat berjamaah, baca Quran, dengar kajian ilmu agama. Tenang tuh. Ngantuk-ngantuk sikit diampunkan Allah Ta'ala. Karena memang jamnya rawan ini. Karena memang asiknya, enaknya tidur jam segini. Ketenangan inilah yang susah dicari oleh orang zaman sekarang. Orang sekarang mau pergi tenang, mau cari tenang, dia pergi ke karaoke. Hah? Salah. Oh, karaoke. Karaoke. Berarti yang masuk itu kera gitu kan. Nauzubillah. Orang mau cari tenang sekarang pergi dia ke mall. Orang mau tenang sekarang pergi dia ke entah kemana-mana. Habis itu tenang dia enggak. Tapi ketenangan abadi itu inilah 3. Salat berjamaah, baca Quran, hadiri majelis ilmu, tenang. Yang kedua, ghasyat bihimur rahmah. Allah turunkan rahmat. Allah turunkan rahmat kemana? Majelis ilmu. Orang yang ke masjid, orang yang salat berjamaah. Maka ketika kita masuk masjid tadi, apa doa yang kita baca? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allah turunkan, Allah kabulkan doa kita. Yang ketiga, khaffat bihimul malaikah. Malaikat hadir di majelis ilmu ini Pak. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat di majelis ilmu ini hadir, dia kiri kanan depan belakang, ikut mendengar dan mencatat apa yang kita lakukan di masjid ini. Dan yang keempat, wa dzakarallahu fi man 'indah. Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Kita makhluk bumi dibanggakan oleh Allah kepada makhluk langit. Siapa makhluk langit? Malaikat. Hei malaikat, lihat itu hambaku. Dia tinggalkan rumah, dia tahan kantuk, dia datang ke masjid untuk apa? Salat berjamaah, untuk mendengarkan kajian ilmu, untuk membaca Al-Quran. Maka Allah banggakan kita di hadapan malaikat. Dulu kalian bilang, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia hanya akan membuat pertumpahan darah, berkelahi aja mereka nanti.
Salah prediksi kalian wahai malaikat, lihat hambaku, mereka datang ke masjid. Allah banggakan kita di hadapan malaikat. Awak dibanggakan di depan Pak Camat, ngombang lubang hidung awak. Apalagi dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, subuh ini kita akan membahas satu kisah yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Abdurrahman Al-Qushairi, atau dia menulis sebuah kitab namanya Risalah Al-Qushairiyah. Jadi ada sebuah kitab tipis, sudah kurang lebih 700 tahun yang lalu kitab itu ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Qushairiyah. Maka kitab itu diberi nama Risalah Al-Qushairiyah. Dia tulis kisah-kisahnya. Jadi dalam salah satu kisah risalahnya itu dia menulis bahwa nanti di akhirat ada orang soleh. Orang soleh ini tentu solatnya baik, bicaranya baik, kemudian sholatnya banyak, orangnya pokoknya baik, bicaranya tak ada menyakiti hati orang, perbuatannya tak ada yang menzalimi orang. Ketika di akhirat nanti orang soleh ini mendapatkan kejadian yang agak aneh. Apa anehnya? Seharusnya orang soleh itu, orang baik itu, dia ketika meniti sirat itu cepat. Ketika dia diperiksa amalnya itu tanpa diperiksa lagi, bighairi hisab. Tapi orang soleh ini lama hisabnya di akhirat. Cerita Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi. Kok lama? Lalu ketika di akhirat lama diperiksa, malaikat nih heran. Apalah dosa orang soleh ini sehingga dia lama proses hisabnya? Seharusnya kan dia ini orang soleh, dia seharusnya cepat masuk surga, tapi kok lambat? Ditengok catatannya, catatan amal kan ada. Kita kan yakin itu bahwa nanti di akhirat kita akan dilihatkan catatan amal kita itu. Jadi tentang cerita catatan amal ini, saya pernah menyampaikan tausiah singkat di sebuah tempat. Lalu antara azan dan iqamah salat zuhur, setelah sampai selesai ceramah salat zuhur, salam kiri kanan, salat sunat, saya mau pulang, saya ditahan oleh seseorang. Pak, ya, saya ini orang yang pernah koma, ya, belum titik lagi, belum, masih koma. Apa pasal? Oh, karena tensi saya tinggi. Masih muda orang, masih mungkin 45an atau paling tinggi 45 umur dia, di bawah itu. Apa pasal? Saya lagi duduk-duduk dengan kawan, tiba-tiba saya tumbang, dilarikan ke rumah sakit. Ini fotonya, dia tengok kan memang di IGD itu, dia bahwa dia sedang dipasang alat-alat banyak. Lalu apa maksud? Saya mau cerita Pak Ustadz, ketika saya pingsan itu, koma itu, saya didatangi oleh seseorang yang berjubah putih. Terus dibawanya saya melihat alam barzah itu. Oh, ini luar biasa ceritanya. Lalu saya tahan, apa yang Bapak lihat? Pertama, saya melihat ada orang, Bapak Ustadz pernah tidak menengok ada begal, ketangkap begal itu, ada rampok, tertangkap rampok itu, digimbal massa, habis babak belur. Oh, kamu melihat itu? Iya Pak, Masya Allah. Terus apa lagi yang kamu lihat? Ditengokkan catatan amal kita Pak Ustadz. Tanggal 4 Maret tidak sholat subuh. Nampak catatan itu? Ada. Baru di situ saya, walaupun ini nggak bisa dibuktikan secara keilmuan, tapi bahwa dia dibawa kepada pengalaman bahwa catatan amal dia itu dilihat. Ditengokkan amal kamu. Iya Pak Ustaz, saya memang dulu sholat ini kayak puasa Daud. Jadi mungkinnya mengejar kaji itu, puasa yang paling baik itulah puasa Daud. Hari ini puasa, besok buka. Hari ini puasa, besok buka. Ini dek ngantuk, sholat Daud. Adik kau sholat besok enggak?
Jadi karena salah dengar. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, terus apa yang kamu lihat lagi? Aku lihat Pak Ustadz, itu bapak itu sudah meninggal. Saya ingat, saya hafal, saya kenal bapak itu sudah meninggal. Bagaimana bentuknya? Ya baring aja di sini. Masya Allah. Jadi terlepas benar atau tidak cerita ini bahwa alam barzah itu ada. Orang itu dibawa ke pintu gerbang alam barzah itu. Bahwa semua kita mengalami itu belum tentu. Nah, setelah dia melihat itu, sadar dia akhirnya setelah mungkin ada sekian 7 sampai 8 jam dia koma, dia sadar, dia bangun. Semenjak itulah Pak Ustadz, saya tak pernah meninggalkan sholat, saya tak pernah meninggalkan membaca Al-Quran. 2 itu yang saya pegang Pak Ustadz. Karena catatan amal saya tadi itu luar biasa, banyak bolong-bolongnya. Kalau Nabi Daud itu hari ke puasa, besok enggak hari ke puasa. Kalau hamba lebih banyak kosong daripada sholat. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, singkat cerita tentang catatan amal tadi, orang soleh tadi ditengok amal dia satu persatu oleh malaikat. Ternyata ada di satu kejadian, orang soleh ini diundang dia di acara kenduri. Acara kenduri itu ya namanya acara kenduri, tentu orang yang buat acara dia menyediakan makanan. Disiapkanlah dia makanannya adalah di situ gulai kambing. Pas dia makan gulai kambing, ada yang nyelip di giginya. Mungkin giginya agak jarang, tersangkutlah potongan daging kambing itu di gigi. Dia tolak pakai lidah, ambil pakai tangan, tak dapat. Dan itu mengganggu dia, membuat dia galau, tak tenang. Pas ketika arah pulang dari tempat mendoa tadi, acara tadi, dia patahkan satu ranting pohon di depan rumah orang, lalu dia jadikan itu sebagai lidi untuk mencukil bahasa kampung awak, untuk menjadi obeng. Kalau awak di rumah makan, mana obeng mana, rupanya untuk apa? Tusuk gigi. Lalu setelah dia dapat, dia buang, dia tenang, dia tak gelisah lagi. Ternyata karena mengambil patahan ranting di depan rumah orang tanpa izin, itulah yang menyebabkan orang soleh ini tadi lambat dan lama proses hisabnya di akhirat. Remeh. Saat itu saya berpikir, ya Allah, orang soleh banyak solat, banyak puasa, banyak tahajud, hanya gara-gara mengambil patahan ranting di depan rumah orang tanpa izin, itulah yang menyebabkan dia lama hisabnya di akhirat. Awaklah berapa ranting pohon orang yang awak ambil? Awak ambil bunga orang, bukan bunganya awak ambil, pot bunganya sekali awak pindahkan ke rumah awak. Itu yang masalah gitu kan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dalam kajian ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, mana ada hak orang yang pernah kita ambil tanpa izin secara zalim, balik kan, minta ampunlah kepada Allah SWT. Karena apa? Orang soleh saja seperti itu, lama hisapnya di akhirat. Orang lain dah masuk semua, dia sendiri tertunggu. Malaikat heran, apalah, tengok catatan, tengok cik-cik solat elok, menyakiti hati orang, tak ada berduto, tak ada apa, tak ada. Rupanya hanya karena mengambil hak orang lain. Lalu ingatlah saya dulu, apalah contoh, ingat dulu awak waktu sekolah lah, istirahat pergi ke kantin, makan bakwan 5 bayar 2. Ada. Bagi yang mengalami itu ingat, oh iya, makan godok 5 bayar 2. Itu kojo ambo tu Bang Ustaz, kojo awak tu dah. Makan salah 5 bayar 2. Bagi yang tidak, alhamdulillah. Tapi bagi ini gimana lagi, dulu sekolah tu susah, belanja tak ada. Adik-adik kita banyak di sekolah, belanja kita dulu 500 perak itu udah banyak belanja. 100 perak itu 5 limper dulu, 5 perak itu masih bisa belanja dulu. Kini
Sehingga perbuatan-perbuatan itu terjadi. Maka bagi kita yang enggak ada ibu kantin dulu Pak Ustaz lah meninggalnya, cari anaknya. Tak ada ketemu anak lagi Pak Ustaz, entah di mana, sekolah itu pindah-pindah sekarang. Maka bagaimana cara kita melepaskan hak orang yang ada pada kita ini? Maka dalam fatwa Mu'asyirah Yusuf Al-Qaradawi, dia buat bagaimana cara melepaskan kita dari hak orang, hutang yang belum kita bayar, hak orang yang pernah kita ambil itu. Hitung berapa hutang yang pernah kita ambil, kita bayar hak orang yang pernah kita ambil itu, bayarkan ke lembaga yang digunakan oleh orang banyak. Masjid ini lembaga yang digunakan oleh orang banyak. Masukkan ke kas masjid, masukkan ke kas anak yatim, masukkan ke kas MDA. Niatnya apa? Mengembalikan uang umat kepada umat. Karena orangnya kita cari tak ada lagi. Maka mak-mak kita dulu, nenek-nenek kita dulu, kalau bertemu dia dengan dia, sesama kawan dia dulu sekampung, bersalam mereka, maaf ya kok ada yang termakan, ada yang terambil, tolong diikhlaskan. Awak ndak tahu sampai bila umur awak. Pernah nggak nampak orang-orang tua seperti itu? Ada mungkin aku pernah minjam belum bayar, lupa, aku tolong diikhlaskan. Atau kalau mau ditagih sekarang, berapa utang tuh? Harus begitu. Kalau ndak, awak cari orang tu besok di akhirat untuk minta direlakan apa yang awak makan itu. Gimana mencari orang itu besok di akhirat? Mencari rumah saudara awak itu bukan baru kau pakai Google Map. Ke belakang dapur rumah orang awak diantar. Apalagi mencari orang di akhirat itu nanti. Maka Bapak Ibu hari Allah muliakan, Risalah Al-Qushairiyah ini menurut saya ini remeh aja ini. Apalah ujung ranting pohon atau bunga itu dipatahkannya untuk menjadi mencungkil. Itulah rupanya yang menjadi penyebab lamanya orang ini hisabnya di akhirat. Maka saya langsung termenung, ya Allah, sudah banyak mungkin hak orang yang sudah saya makan, yang sudah saya ambil. Ini gimana nasib saya ke depan ini? Maka Ramadan ini mengingatkan kepada kita untuk agar sadarlah kita bahwa apa yang sudah pernah kita lakukan nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka bagi bapak ibu kita, saya pribadi, ketika kita ingat ada hak orang yang masih ada pada kita, kembalikan. Ada cerita, ada seorang karyawan tinggal dia di kota ini. Dia dah bekerja sekian tahun tapi qadarullah dia belum dapat rumah. Dia masih menjadi kontraktor. Apa kontraktor? Kontrak sini, itu kontraktor namanya. Ngontrak. Jadi ketika dia ngontrak rumah, biasa kan ada rumah tuh couple, rumah itu bersebelahan, rumah petak itu apa nama istilahnya, ya itulah. Jadi dia tinggal, pas sampai dia bekerja di kantor, datang telepon dari istrinya, abang ya nanti pulang tolong belikan susu anak ya, belikan pempes anak, belikan ini, belikan itu. Oh ya, beras sekalian, beras di rumah sudah habis. Hari akhir bulan, duit tak ada, kerja banyak, kebutuhan banyak, anak masih kecil. Seorang suami kalau dia tak ada duit, istrinya nelpon ini itu, dalam pikirannya apa? Ya Allah, gimana ini, saya harus memenuhi kebutuhan istri saya. Seorang suami biasanya begitu, dia harus menenteng pulang itu untuk kebutuhan
anak-anak. Apalagi sudah ditelepon, bang nanti tolong belikan pampers anak, belikan susu, belikan ini semua. Oh, laki-laki suami kalau udah dibegitu oleh istrinya berputar dunia juga. Duit ada, pinjam ke kawan di sebelah, pinjam dululah ini, awak samu nasi punya, dan baru sudah ditelepon dari bini dan ada. Akhirnya dia pulang tak membawa apa-apa, tapi dia tidak masuk ke rumah. Dia tengok rumah sebelah dia itu masih hidup, lampu masih terbuka. Dia ketok pintu, assalamualaikum. Apa kabar? Cerita. Orang awak kan kalau bertamu itu kalau lama megang lutut, megang dengkul tuh pinjam duit. Pak, pinjam duit dulu Pak, saya butuh ini. Oh, kebetulan tetangga sebelahnya itu ngontrak juga tapi agak punya duit. Menurut dia, alhamdulillah dikasih lah waktu itu, dipinjamkan. Dia tak langsung masuk rumah, dia pergi dulu ke kedai, dia beli kebutuhan istri itu, baru dia pulang. Tak lama setelah itu selesailah masalah itu satu, datang masalah yang kedua. Apa masalahnya? Dia dipindahkan ke kota lain karena kerjanya swasta, pindah. Karena harus segera pindah dia ke kota itu. Di dalam hatinya, aduh, utang masih ada dengan tetangga sebelah. Ini harus pindah. Tapi dia tetap pindah. Tapi salah dia satu, tak bilang ke tetangga itu bahwa dia pindah. Tapi dia berjanji, aku akan bayar hutang aku nanti. Ada dinas luar, aku ke kota ini balik, aku bayar hutang. Pergilah dia berangkat, pindah ke kantor yang baru, ke tempat kerja yang baru. Betul, tak lama setelah itu dia ada dinas ke kota asalnya itu tadi. Dan dia niatkan untuk membayar hutang itu. Sampai di situ dia ketok itu, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Yang keluar orang lain. Mana bapak itu? Anggaplah namanya Pak Edi yang di sini, tinggal sini dulu mana? Oh, saya enggak tahu Pak, saya baru pindah sini. Oh. Dia telepon pemilik rumah, Bu, bapak yang Edi kemarin di mana tuh? Enggak tahu Pak, nyu pindah malam juga. Sama ya Pak, pindah malam. Aduh, gimana Ibu? Ada nomor handphonenya Bu? Enggak ada Pak, saya enggak nyimpan nomor dia. Oh, gimana lah ini cara menyelesaikan hutang orang? Datang dialah ke seorang ustaz. Bagaimana cara membayar hutang orang yang pernah belum kita bayar ini Pak Ustaz? Maka dijawablah dengan jawaban yang tadi. Fatwa Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, bayar hutang orang itu ke lembaga yang digunakan oleh orang banyak. Panti asuhankah itu, masjidkah itu, MDTA akan digunakan oleh orang banyak. Niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Wah, dia kan dah mati Pak Ustaz, kan oh jangan. Kita sekarang hidup, nanti kita dimatikan, nanti kita dihidupkan lagi untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal kita yang pernah kita lakukan. Masalah hutang piutang ini berat. Kenapa? Nabi pernah tak mau mensolatkan seorang sahabat yang meninggal karena sahabat itu punya hutang. Sahabat yang lain mensolatkan, Nabi kenapa nak mau mensolatkan? Menjadikan itu pelajaran bahwa begitulah bahayanya hutang. Kenapa? Ada hak orang. Maka ayat Al-Quran 282 Al-Baqarah, paling panjang dia, satu halaman. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin qaribu faktubuh. Kalau kalian ada transaksi hutang piutang, catat. Datang saya ke rumah Pak Ketua. Pak Ketua, silaturahim itu kan ada dua. Megang-megang lutut lah Bu. Pak Ketua, aku tumben Ustaz datang. Iya Pak Ketua, kado produk. Apa tuh? Pinjam duit. Berapa? 1 juta. Bila Ustaz bayar? Bulan Mei. Mei bila? Maybe yes, maybe no. Pinjamlah, dicatat oleh Pak Ketua. Sudah
terima dari Pak Ketua uang sejumlah 1 juta pinjaman untuk Ustadz Asrori. Saya pergi. Saya pinjam, saya pergi. Masuk bulan Mei, datang telepon. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah. Mana kini ada di rumah? Awak ada janji ya? Nah kalau itu menunggak tu namanya. Nanti dulu Pak Ketua, belum ada lagi. Bila saya bayar? Nantilah. Belum juga dibayar. Datang Pak Ketua ke rumah. Ustaz, mana utang Ustaz? Apa perlu duit kini ha? Ya lunar dulu Pak. Oh bercokak lahir. Apa akhirnya kata Pak Ketua? Dan job utang ke rumah Ustaz, minyak dan habis, duit dan habis, waktu dan habis, duit nak dapat. Udahlah, diikhlaskannya lah. Tapi hati masih mendongkol. Maka ujung ayat 282 tadi itu, wa antan saddaku khairul lakum. Jika kalian jadikan itu sebagai sedekah, itu lebih baik bagi kamu. Tapi ada prosesnya. Pertama catat, yang kedua tagih, yang ketiga beri dia waktu ilal maisarah sampai di waktunya lapang. Ndak juga dibayarnya. Wa anta saddaku khairul lakum, jika kamu sedekahkan itu lebih baik. Cuman ayat ini dihafal oleh yang memberi hutang, bukan yang diberi pinjaman. Beko ditagihnya, dibacanya ayat itu. Oh ayat itu untuk aden bukan untuk aang. Kita salah hafal ayat. Nah, artinya apa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Jangan ambil hak orang lain. Kalau ada kita hutang berpiutang, bayar hutang. Apalagi hak orang yang kita ambil. Makanan. Ibu-ibu sekarang ini ada namanya ibu-ibu Columbus. Apa tuh? Kelompok ibu-ibu suka bungkus. Acara arisan, acara brolek. Oh, tasnya itu. Ibu-ibu kan kalau makan, apa yang diingatnya? Pertama lakinya, yang kedua cucunya. Dia cucu dia suka agar-agar, dia cucu dia suka kue. Masuk. Ada CCTV. Nampak. Kenapa tidak boleh kita ambil makanan itu? Itu ada hak orang di situ. Yang untuk awak tuh tertulis di situ. Iko untuk si Anu, ada tuh tertulis. Yang kita makan itulah hak kita. Yang dibungkus itu bukan. Punya orang yang sesudah itu pula. Kalau awak tidak, lupa mengeluarkan dari tas habis basi. Bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sini. Nah, siko seketek. Atau lah pindahnya siko. Kenapa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Kalau kita memang ingin makanan itu, datang ke tuan rumah, Bu, saya suka kue ini, boleh saya minta? Nak kan tak diagih, senang dia, bawa lah. Daripada maaf cakap. Kita makan itu nanti kita kasihkan ke anak kita, nasihatin kazibatin khati'ah, dia makan menjadi darah daging. Makanya anak itu menjadi penjahat, menjadi penduto. Kenapa? Yang dia makan itu dari yang bukan hak untuk dia. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, makanan jangan kita ambil hak orang itu yang kita makan, yang sampai ke kerongkongan kita, itulah milik kita. Kadang-kadang dah sampai ke mulut kita, jatuh dia itu bahwa itu bukan rezeki kita. Maka pertama, hutang piutang atau hak orang lain, apapun itu bentuknya, balikkan kepada yang punya hak. Yang kedua, makanan. Yang ketiga apa Pak Ustaz? Tanah. Orang yang mengambil tanah orang lain sejengkal, itu nanti dia akan memikul. Langit itu Allah ciptakan 7, bumi itu Allah ciptakan 7 lapis juga. Apikul lah 7 lapis. Tidak sejongkal besar apa? Sehektar dia ambil. Apikul lah nanti. Maka nanti kita di akhirat akan menengok ada orang
memikul bakwan. Ada orang memikul apa lagi? Salah lauk. Ada juga maaf cakap yang memikul Innova plat merah. Kenapa? Mobil kantor, mobil dinas seharusnya guna untuk kegiatan aktivitas kantor. Dia gunakan oleh aktivitas pribadi. Bininya bawa ke pasar, anaknya bawa pergi ke kafe, plat merah. Itu kan menyalahi. Tapi kan kalau saya sampaikan banyak orang yang tersinggung. Tapi yang sudah banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah SWT. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa orang soleh yang dicatat oleh Al-Qushairiyah ini dalam risalah Al-Qushairiyahnya itu, bahwa betapapun banyak amal kita, soleh kita, banyak ibadah kita, tapi ternyata ada hak orang pada kita yang belum kita kembalikan kepada dia. Itulah yang akan menghambat proses hisab kita di akhirat. Apapun itu bentuknya, makanan, minuman, tanah, utang piutang, janji, apapun segalanya, maka bahasanya baik-baik aja lah kita lagi. Terakhir, apa target kita di Ramadan ini Pak Ustaz? Oh, saya Ramadan ini i'tikaf 10 malam terakhir di Masjid Al-Munawwarah Pak Ustaz. Mantap. Oh, saya khatam Quran 3 kali Pak Ustaz. Oh, good. Saya infak sedekahnya banyak untuk masjid. Bagus. Tapi yang perlu kita jadikan target Ramadan ini adalah mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan baca Quran diampuni, ya. Dengan cara salat malam diampuni, ya. Dengan cara infak sedekah diampuni, ya. Tapi apa bentuk real amal yang bisa menghapuskan dosa kita? Banyak-banyak salat sunat taubat. Orang yang mengatakan dirinya tidak berdosa, saat itu dia sedang berdosa. Kullu bani Adamu khatta'un. Setiap anak cucu Adam itu berdosa. Wa khairi khatti'ina. Dan yang paling baik orang yang berdosa itulah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak salat sunat taubat, kemudian banyak-banyak istighfar. Saya diajarkan oleh seorang ulama, Ustadz Ananda, amalkan zikir 3 ini. 3 zikir ini. Apa itu? Yang pertama istighfar. Astagfirullahaladzim. Ingat dosa. Astagfirullah. Mengingat aja muak awak bonci. Apalagi nak mengulang. Astagfirullah. Yang pendek, yang agak panjang, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa. Yang panjang sekali, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Siapa yang membaca itu pagi, Allah meninggal dia siang dalam keadaan istiqomah beribadah kepada Allah, matinya husnul. Siapa yang membaca siang, meninggal dia malam dalam keadaan istiqomah beribadah, meninggalnya husnul khatimah. Yang kedua, setelah istighfar, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga, perbanyak la ilaha illallah. Risalah Al-Qushairiyah ini bukunya memang luar biasa. Ini yang menginspirasi kita pagi ini untuk agar tak lama proses kita dihisab nanti di akhirat. Kita ini kan wabil akhiratihum, yakin kita tentang itu. Jadi biar lancar proses hisab kita nanti, bayar hutang, serahkan hak orang, jangan menjadi Columbus. Kelompok ibu-ibu suka, ya bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sini.
Baik Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, sebentar lagi kita waktu syuruk. Man shallal ghadat, siapa yang sholat subuh summa qa'ada, duduk dia ngapa? Yazkurullah, ini berzikir. Majelis zikir itu majelis yang membuat kita ingat kepada Allah. Majelis ilmu, majelis zikir. Majelis ilmu artinya majelis zikir. Karena dengan majelis ilmu ini jadi kita ingat kepada Allah SWT. Siapa yang salat subuh, summa qa'ada, duduk, summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah, maka dia seolah-olah melaksanakan ibadah haji dan umrah sempurna. Inilah yang kita lakukan subuh ini. Mudah-mudahan kita istiqamah dengan amal ini, bukan hanya di bulan Ramadan. Keluar Ramadan kita tetap seperti. Jadi seperti ada pemaksaan. Memang harus dipaksa, Pak. Awak dulu ketek-ketek dipaksa puasa, dipaksa sholat. Akhirnya apa? Besar kita sholat. Anak-anak kita juga harus dipaksa untuk puasa, dipaksa untuk sholat. Biar apa? Besar nanti dia. Allah bisa karena biasa, kata orang. Kalau jangan sampainya lah godang besok tak bisa apa-apa. Bahasa kampung itu jomak. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Risalah Al-Qushairiyah ini sekali lagi menginspirasi kita semua. 700 tahun sudah umur kitab itu. Ternyata ada satu. Inilah yang kita lakukan selama ini, utang tak bayar, hak orang diambil, tanah orang dicaplok, makanan orang diembat, gitu. Jangan sampai besok di akhirat kita pikul hutang itu, kita pikul bakwan itu, kita pikul hak orang itu. Ditanya, aku makan bakwan 5 bayar 2 ya. Na'udzubillahi min. Ada hutang kita orang itu tak ada, bayarkan ke lembaga orang banyak. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan salah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, waktu kita sudah habis. Kita melaksanakan salat sunat isyraq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.